Halo, selamat siang Bu Ros. Saya Aurelius Xavier dari kelas 12 IPS 3. Saya ingin mengerjakan tugas praktek renungan. Sebelum kita mendengarkan renungan saya pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, ucap syukur ke Tuhan karena Engkau aku masih bisa ada sampai sekarang ini dan bisa mengerjakan tugas praktek renungan ini. Tuhan, sebelum saya dan Bu Ros mendengarkan renungan siang hari ini, semoga renungan hari ini bisa membuat hidup kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan, bisa menjadi penambahan hidup yang lebih baik ke depannya Tuhan. Semoga renungan pada pagi hari ini bisa masuk ke dalam hati kita dan kita bisa melaksanakannya dalam keseharian kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, syukur kepadamu, haleluya, amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kita harus mengerti makna penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Melalui kematiannya, kuasa maut telah dikalahkan, dan kebangkitannya telah memberikan kemenangan kepada kita. Karena itu, Allah memberikan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus kita bertekuk lutut dan tunduk di dalamnya. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi ini bisa tunduk dan menghormatinya. Dan yang ada di bawah bumi ini juga. Nama itu berkuasa karena Yesus telah menerima segala otoritas dan kekuasaan dari Allah Bapa. Untuk itu, Yesus pernah berkata di dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kenapa kita harus memakai nama Yesus dan percaya kepada Yesus? Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dapat tunduk padanya dan sebagai perwakilan Tuhan di dunia ini. Kalau kita mau pakai nama Yesus supaya kita berkuasa dalam kehidupan ini, pertama-tama kita harus mengenal pribadi Yesus Kristus dulu. Diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 15 dan Filipi 3 ayat 10. Di ayat ke-13, anak-anak Sekewa mencoba menyebut nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan dengan berkata, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus." Jadi, sudah jelas bahwa mereka tidak mengenal Yesus, namun mendengar dari Paulus saja. Jadi, jika hari ini kita ingin menggunakan nama Yesus untuk kehidupan sehari-hari kita, seperti ingin memberitakan Injil atau memberkati orang lain, kita harus mengenal pribadi Yesus terlebih dahulu. Jangan asal menggunakan nama Yesus untuk melakukan segala sesuatu. Lalu, kita harus memastikan dulu kita mengenal pribadi Yesus Kristus lebih dalam lagi dan kita kenal dengan dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya seperti ikut-ikutan, ingin terlihat keren saja, ingin terlihat seperti anak yang rohani banget, dan terlihat sok suci saja. Kita nggak boleh kayak ikut-ikutan kayak gitu biar kita tidak menjelek-jelekan nama Yesus. Nama Yesus berkuasa hanya jika kita mengenal pribadinya. Kalau kita tidak mengenal pribadinya, kita tidak berkuasa dalam nama Yesus. Jika kita tidak mengenal pribadi Yesus, maka kita tidak berpengaruh walaupun kita menggunakan nama Yesus untuk kegiatan kita. Rasul Paulus juga pernah berkata dalam surat Filipi 3 ayat 10, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Jangan berpikir kita bisa mendesak Tuhan, memburu-burukan Tuhan, dan memerintah Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita mau, apa yang kita minta kepada Tuhan. Kayak menggunakan kalimat Yesus dengan suara yang keras, berdoa, bersungut-sungut, meminta kepada Tuhan. Kita tidak bisa memerintah Yesus. Kita akan diberikan oleh Tuhan sesuatu yang kita minta jika Tuhan mau memberikan. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, ketuklah maka akan kubukakan kepadamu. Seperti itu.
Marilah kita belajar mengenal pribadi Yesus agar nama Yesus berkuasa untuk mengatasi setiap kesulitan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan. Diambil dari Yohanes 1 ayat 12, Filipi 2 ayat 11. Menerima pribadi nama Yesus sebagai Tuhan merupakan bagian dalam hati anak-anaknya. Untuk mempersilahkan Yesus bertahta di hati mereka karena kita percaya dalam namanya, sebuah mukjizat bisa terjadi ketika seseorang menerima pribadi nama Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau kita udah menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan, hidup kita bakal lebih tenang, lebih nyaman, tidak khawatir, tidak mudah panik atau khawatir terhadap sesuatu yang seharusnya tidak dikhawatirkan. Lalu tidak seorang pun juga menyangka bahwa Zakius bisa menjadi saluran berkat yang luar biasa ketika dia menerima pribadi Yesus ke dalam hatinya. Contohnya seperti Zakius itu, karena dia menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan, dia bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang banyak, bisa berguna bagi orang-orang. Suatu hari Zakius pernah berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Sebuah mukjizat besar terjadi atas diri Zakius. Apakah ada mukjizat yang terjadi ketika kita menerima pribadi Yesus? Kalau saya, karena saya sudah bisa menerima pribadi Yesus, saya menjadi lebih tenang, hidup saya penuh cinta kasih, tidak mudah membenci seseorang, dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya lebih ingin membantu orang lebih banyak lagi, berguna bagi orang-orang sekitar saya juga. Karena Tuhan setia kepada firman-Nya, Dia berkata, "Jangan takut, aku masih menyertaimu." Dengan kata lain, jangan terus menolak aku. Dengan demikian, engkau hanya mengulur mukjizat yang harusnya engkau terima. Kita seharusnya tidak takut kepada Tuhan, takut untuk kalau nanti kita kenapa-napa, kita harus percaya dalam nama Tuhan. Kalau ada sesuatu, pasti Tuhan akan menolong kita. Jangan bimbang, aku ini Allahmu, statusku gak pernah berubah. Engkau bisa menjadi anak yang terhilang, yang memberontak keluar dari rumah, minggat dari sana, dan bahkan menyangkal Tuhan berkali-kali, lebih dari Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali. Engkau bisa menyangkal aku 30 kali, 300 kali, 30 kali. Aku tetap Allahmu, kata Allah. Fakta itu gak bisa berubah. Saat melihat berkali-kali orang ada di ranjang rumah sakit sudah memati, Tuhan masih setia kepada orang tersebut untuk yang terakhir kali, sehingga dia bertobat kembali, seperti Samson di akhir hidupnya. Saya gak pernah berkata seperti ini berarti mari kita sia-siakan hidup kita, bukan begitu maksud saya. Lalu nanti sebelum mati kita bertobat lagi, itu bukan cara yang benar. Lebih baik kita bertobat dari awal kita hidup, dari pertengahan. Jangan sampai saat kita sudah di akhir hidup kita baru bertobat, baru minta maaf kepada Tuhan, baru mencari Tuhan, baru ingin mengenal Tuhan. Lebih baik kita menerima dan mengenal Tuhan awal-awal, nanti pada akhirnya kita akan menikmati hasilnya dan kita akan tahu Tuhan itu sebenarnya siapa. Kalau sampai kita seperti itu, kita yang akan rugi. Kenapa? Karena rencana Tuhan gak terjadi di dalam kehidupan kita. Sayang sekali. Rencananya itu indah luar biasa dan harusnya kita alami, tapi kita sia-siakan hari-hari kita dan waktu kita untuk mengejar kehidupan duniawi ini dan melupakan tentang kerohanian, Tuhan, dan hidup yang sebenarnya saat kita sudah mati. Tuhan masih tetap Allahmu. Dia masih mau ketika Anda berkata, "Tuhan masih mau gak ya sama saya? Tuhan terima aku gak ya sebagai orang berdosa ini? Masihkah Tuhan mengampuni aku?" Sudah bukan lagi, itu sudah bukan pertanyaan lagi. Itu bukan lagi bergantung perasaan kita. Firman Tuhan ini gak akan berlalu. Bumi dan langit bisa berlalu, satu tetes dari firman ini tidak akan berlalu. Berusaha mendekat dan tunduk kepada Allah. Memang benar, sudah sejak semula manusia ingin hidup jauh dari Tuhan akibat dari dosa yang menjeratnya. Dalam Kejadian 3. Demikian juga kita yang hidup di masa kini akan selalu dapat menemukan daya tarik dunia yang akan membuat kita semakin jauh berjalan meninggalkan hadirat Allah. Contohnya kayak kita
punya gadget baru, kita jadi lebih sibuk dengan gadget kita sendiri, kita lupakan Tuhan, kita lupakan kerohanian kita, lupa gereja, lupa berdoa. Tidak setia dan menjadi musuh Allah dalam Yakobus 4 ayat 4. Di sisi lain, iblis akan selalu bersigap bertindak menjauhkan manusia dari Allah. Kehidupan yang menuntut manusia untuk mengikuti perubahan yang cepat dan dinamis seringkali telah membawa manusia lupa akan kedudukannya sebagai umat kepunyaan Allah. Kita terlalu asyik mengejar keinginan duniawi yang dianggapnya memberi kehidupan yang lebih layak, lebih baik, dan memuaskan diri kita di dalam dunia ini. Tapi sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan abadi kita, itu lebih baik dari kehidupan duniawi kita sekarang ini. Pencobaan akan selalu menghampiri dan dihampiri dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dan tanpa dirasakan manusia telah berjalan terus meninggalkan Tuhan yang pada akhirnya tenggelam dalam kesia-siaan dan keputusasaan. Inilah realitas gambaran keadaan manusia yang sebenarnya. Umat yang lemah dan rapuh terhadap dosa. Tuhan sungguh tidak ingin manusia jatuh ke dalam dosa. Kasih setianya telah mengangkat kita menjadi umat kepunyaan Allah yang dianugerahi hidup yang penuh pengharapan. Ketika kita menyadari bahwa kita sedang tersesat, seharusnya kita segera mendekat dan mencari jalan yang benar, berbalik menuju jalan yang telah ditunjukkan Tuhan dengan mohon pertolongan kepada Roh Kudus. Sekian renungan saya pada hari ini. Terima kasih, Bros.